sekarang kita kalang kabut menangani kasus korupsi. Diberantas di mana-mana, korupsi makin menjadi-jadi. Nah sekarang Islam menawarkan, nah kalau korupsi tersebut membuat negara bangkrut, kenapa tidak dihukum mati? Nah, kalau nggak mau dihukum mati, sekurang-kurangnya hukum potong tangannya, saudara. Nah, jadi jangan kemudian dinilai hukum ini kejam, sadis, tidak berkemanusiaan. Enggak begitu. Kalau kita ingin tahu indahnya hukum Islam itu memberikan efek jerah. Itu satu. Memberikan efek jerah. Dan kedua yang menarik, hukum Islam itu praktis. Nah, artinya apa? Orang mencuri, potong tangan. Orang mabuk, dicambuk. Kemudian orang membunuh, ya kalau diberlakukan kisos, ya dibunuh. Sehingga kita nggak perlu bangun penjara banyak-banyak. Kita nggak perlu bangun penjara banyak-banyak, nggak perlu kasih makan para narapidana, nggak perlu lagi umpamanya untuk membayar para sipir-sipir penjara yang menjaga. Nah ini bisa melakukan penghematan luar biasa untuk negara. Bayangkan, sekarang ada orang melakukan pembunuhan, di penjara 15 tahun. Berarti selama 15 tahun, negara harus memberikan dia makan, listrik, air, gedung di penjara, dan menggaji para sipir. Ini kalau ini dilakukan terhadap 1.000, 2.000, 100.000 para pembunuh, berapa triliun kerugian negara. Tapi kalau para pembunuh-pembunuh tersebut divonis, dihukum mati, dikuburin, selesai, nggak perlu penjara. Nggak perlu penjara, nggak perlu ngasih makan, dikubur, selesai, tahlirin aja selesai. Nah jadi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan hukum Islam itu dijadikan momok. Dan jangan juga curiga kepada gerakan Islam akan berupaya menerapkan hukum Islam melalui cara-cara inkonstitusional. Tidak, kami tidak pernah berpikir dengan cara-cara yang inkonstitusional. Kami selalu berpikir dengan cara yang konstitusional.